Kalau Bapak bilang di kitab Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi semua menulis tentang aku. Sekarang terusin Pak ayatnya dari 44, 45, 46. Di 46 ada ditulis apa? Ada tertulis demikian. Tertulis ya. Berarti itu artinya apa? Tersurat, bukan tersirat nih. Kalimatnya begini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya, di mana di PL ada kalimat tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Monggo Pak, silakan. Ya, bisa hari ketiga, bisa 3 hari 3 malam. Matius 12:40. Tadi saya mau menjawab dulu, kok tidak ada kata Yesus di situ di dalam Perjanjian Lama? Itu sebenarnya ayatnya hanya bisa dijelaskan dari Roma 16 ayat 25. Ya, tentang nama Allah dirahasiakan selama berabad-abad lamanya. Time yon Allah. Saya sudah hitung 36,5 miliar tahun. Nama Allah belum akan dijelaskan Yesus. Dulu memakai firman, lalu memakai gambar Allah, rupa Allah, lalu Yahweh, baru Yesus itu 1 Masehi. Yesus. Roma berapa tadi? Roma 16 ayat 25, 26, 27. Pertama dirahasiakan selama berabad-abad. Lalu mulai dinyatakan di dalam kitab nabi-nabi, mulai dinyatakan tapi masih samar-samar nama sebutan Yahweh. Baru betul-betul dinyatakan ayat 27, apa katanya? Yesus Kristus satu-satunya Allah penuh hikmat. Sing ada lawan. Kalau hanya urusan untuk kenapa Perjanjian Lama belum disebut Yesus, di situ belum dinyatakan. Ya tapi clue-nya ada. Aku punya kitab, dia punya kitab, berarti ya samalah. Gitu. Oke, terus apa tadi? Akan bangkit dari hari ketiga. Hari ketiga apa 3 hari 3 malam? Lukas 24, 46. Coba dari contohnya Pak. Yang sebenarnya begini, yang pas itu Matius 12:40. Yesus harus masuk di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam pasti memenuhi syarat hari ketiga. Tapi kalau cuma hari ketiga tidak memenuhi syarat 3 hari 3 malam. Boleh ke saya dulu Pak? Ya. Ya. Bapak tadi kan mengatakan di Lukas 24:44, ya kan? Lukas 24:44 itu kan apa katanya? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah Timer tolong. Timer udah? Yang Kristen berjalan ini. Enggak udah di yang Islam kok. Itu yang Islam yang jalan tuh Pak. Ya, tadi ikut jalan. Oh tadi. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa berarti dari Kejadian sampai Ulangan, dan kitab Nabi-Nabi yaitu kitab-kitab Neviim dan kitab Mazmur. Nah sekarang saya minta nggak usah cuman di Neviim dan Torah dah. Torah, Neviim, Ketuvim sekalian semuanya dah. Dari Kejadian sampai Maliaki. Saya minta karena ini tulisnya tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ayatnya di mana tuh Pak? Silakan Pak. Yunus. Silakan. Ayat berapa Pak? Yunus, sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, maka anak manusia juga itu Matius 12:40. Yunus 3 hari 3 malam perut ikan itu Yunus 2 ya. 2 ayat 1 kali. Emang ada kata-kata Mesias Pak di Yunus Pak? Emang ada kata-kata Mesias di Yunus? Matius 12:40. Enggak di Yunus. Enggak di Yunus. Di Yunus ada nggak tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari hari yang ketiga, gitu ada nggak Pak? Mesias menderita bangkit di Lukas sudah ada. Yang dimasalahkan kan bangkit dari ketiga ternyata. Enggak dong, Mesiasnya dong Pak. Ya. Ini tertulis demikian. Berarti di mana ayat ada kata-kata Mesias harus menderita dan bangkit di hari yang ketiga? Oke, saya ambil aja Matius 12:40 sama Yunus 2 ayat 1. Sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, maka anak manusia harus di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, memang itu ayatnya. Nah, Mesiasnya di mana Pak katanya? Kata-kata Mesiasnya di mana? Anak manusia itu kan Mesias.
Tertulis Pak, ini tertulis demikian. Ya, anak manusia itu Mesias kok, mau ngomong apa? Loh kalau tertulis itu tersirat apa tersurat? Apanya? Tertulis. Ya, Yesus anak manusia itu Mesias. Kalau Ada banyak. kalau tertulis itu tersirat atau tersurat? Ya, tertulis ya tersirat itu dong. Tersurat dong Pak, kalau tertulis. Tersurat. Tersurat, ya, tersurat. Yang saya minta yang tersurat, ada kata-kata Mesias harus menderita dan bangkit di hari yang ketiga. Itu ada di mana di PL gitu Pak? Ya, jadi Alkitab itu bukan seperti Mesias ya harus. Ini maka beginilah ayat yang mengatakan Matius 24 ayat 4 dan 6. Maka beginilah tidak harus begitu. Tapi Yesus berbicara anak manusia sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, anak manusia akan di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bagi saya Westcliff. Terus halo saudara-saudara, maka aku di pengumuman ya Yesus nanti itu ada di kitab enggak begitu Pak. Cukuplah dengan seperti itu. Anak manusia apakah Mesias? Banyak ayatnya, yaitu salah satunya Matius 23 itu Mesias itu pemimpinmu, Mesias itu yang diurapi, itu Mesias itu manusia. Cukuplah begitu. Nah, cukup banyak ayat juga seperti itu. Ya, tidak harus Yesus berkata, aku seperti ini nanti aku enggak harus seperti itu. Itu sudah cukup link antara Yunus 2, betul Yunus 2 itu, betul lah. Kitab Yunus, antara kitab Yunus dengan Matius 12:40, Yunus 2 ayat 1, Matius 12:40 dengan yang terjadi pada Yesus itu sudah cukup. Saya bisa ngitung kapan Yesus mati, kapan Yesus bangkit. Kalau pakai itu, Yesus mati Jumat, bangkit hari Minggu. Kalau pakai Alkitab yang benar, Yesus mati hari Rabu, bangkit hari Sabtu malam. Semua didukung ayat Alkitab. Tuh bedanya di situ gitu loh, ya nggak perlu pakai itulah. Saya bacain lagi Pak, sudah cukup. Ya wis. Mau saya bacain lagi nggak Pak? Salah, aku juga. Bagaimana wong aku jelasinnya Pak begitu? Aku clear kok. Oke, sekarang gini, waktu saya bicara nih Pak. Yang Bapak tadi sebutkan itu, yang Bapak bahwa mereka menulis tentang aku, gitu kan? Di sini disebutkan di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke. Terus katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kan tertulis Pak, Bapak tadi bilang tertulis itu adalah tersurat. Kalau tersurat ya harus seperti ini juga pakai tanda kutip loh Pak. Kalau nggak pakai tanda kutip mungkin masih ada tersiratnya gitu. Kalau ada tanda kutip berarti ini tersurat gitu. Di mana dari mulai Kejadian sampai Maliaki ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jangan terus nyocok-nyocokin dengan Yunus dan Matius Ya 12:40 Pak. Saya sudah menjawab ya, sama dengan pertanyaan. Mana perkataan langsung Yesus, aku Tuhan Allah, sembahlah aku? Nggak ada. Ada, kenapa nggak ada? Di mana Pak? Matius 4 ayat 10. Iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Sebenarnya Yesus nanti bisa, aku Tuhan Allah, iblis kamu itu mesti sembah aku. Itu cocokologi Pak. Bukan, Gitu, Pak. itu namanya akunya mana? apanya? Matius 4:10, akulah Tuhan Allahnya mana akunya? Kan sembahlah Dia. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan Allah, hanya kepada Dia engkau berbakti. Akunya mana? Nanti waktu Loh, kan nanti Pak itu Pak. itu yang namanya konteks waktu gitu loh. Berarti kan tidak tertulis Pak. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak minta disembah, ya itu jelas ada kok. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 itu firman siapa Pak? Bahasa Inggrisnya said Lord God. Nah, pernah nggak Yesus disebut Tuhan Allah? Lah itu dia. Di mana? Aku Alfa Omega, ya. Ah. Yang ada, yang sudah ada, yang sudah ada. Said Lord God. Kataku karena huruf merah. Loh, kalau merah kan yang membuat warna merah kan penyalin atau Ya penyusun wes, Bible. mau bantah ya silahkan aja. Ya, Sekarang kalau firman sekarang faktanya ya toh, aku Alfa Omega, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, said Lord God. Kataku yang berkatakan aku nih ya, aku, kata Tuhan Allah. Apa coba susahnya? Pak dibacain Pak, kataku coba Pak.
Maksudnya 1:8. aku Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang akan datang. Set Lord God dulu, firman Tuhan Allah, yang sudah ada, yang akan datang, ya kan? Maha Kuasa. Terus yang Maha Kuasa siapa? Lah iya, yang firman Tuhan Allah, yang disebut dengan Tuhan Allah, itu selalu Bapa atau Yesus? Ya, Yesus lah. Nah, tolong Pak ayatnya Pak, Yesus disebut Allah Pak di seluruh perjanjian baru. Yesus Pak. disebut Allah. Ah. Ya. Tolong Pak. Kisah 10 ayat 15. So, Kisah 10:15. Oke. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah? Siapa? Itu omongannya siapa? Dianggap perkataan Yesus. Ya, huruf merah. Terus? Itu artinya apa yang aku nyatakan halal tidak boleh kamu, kalau mau dibantah ya silahkan, tapi itulah pemahaman yang benar, ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu. Jadi Allahnya siapa? Yesus. Oke, Wahyu 21 ayat 7 apa katanya? I am God. Dulu udah pernah kita bahas Pak. Ya, sudah pernah. Nah, Kenapa ditulis pernah saya bantah, akan? Pak. Aku akan menjadi Allah. Kenapa ditulis akan? Sebab itu nanti terjadi di dalam kerajaan surga, ya. Di sana, ya. Di sana aku akan menjadi Allah dan kalian menjadi anak. Sudah Pak? Wis. Jadi belum ada. Bapak belum nemuin ke saya, belum nunjukin ke saya. Yesus Ada, disebut tapi Allah. Anda tidak paham, aku paham. Bedanya di situ aja. Nah, kalau ada kalimat yang dianggap perkataan Yesus, Ya. dia sedang mengatakan Allah. Ya, masalahnya Bapak saya menganggap itu paham, adalah Yesus. Anda tidak paham. Itu aja masalahnya. Iya. Saya paham, Anda tidak paham. Iya, Itu Bapak saja kok paham menurut masalahnya. pemahaman Bapak sendiri. Aku orang Kristen, aku Tapi paham Yesus sedang Alkitab ngomongin kok. Allah. Oke. Terus Bapak mengatakan bahwa Yesus itulah Allah. Oke, gitu loh. ben seru. Matius Gimana? 24 ayat 45. Pikiran dibuka mengerti kitab suci. Aku dibuka, dia mah tidak. Loh, kalau sekarang dibuka Pak, Ya. harus ada kalimat di Perjanjian Lama, Mesias harus menderita. Aku sudah Dan paham. bangkit di hari ketiga. Sudah paham. Yesus Kalau sudah kalimat itu memberitahu. tidak ada, berarti itu pertanyaan saya gini Pak. Berarti kalau di Perjanjian Lama tidak ada kalimat Mesias harus menderita dan bangkit di hari ketiga, itu penulis Lukas yang bohong atau Yesus yang bohong? Lah buktinya Mesias bangkit di hari ketiga kok. Tulisannya Pak, tulisannya. Lah buktinya kan. Lah karena Anda tidak paham, maka Anda tidak bisa ngerti. Yesus benar-benar bangkit ke hari ketiga. Saya tidak paham karena di PL tidak ada kalimat begitu Ya wes Pak. ora apa-apa, nek paham ya Nah, jadi Kristen. Nah, aku Berarti Kristen ya penulis aku Lukas yang paham. bohong Sebentar. atau Yesus yang bohong? Enggak ada yang bohong. Nah, Alkitab benar. Kalau dua-duanya nggak bohong, harusnya kan di PL ada Pak, di Kitab Stop, Taurat stop, Musa. sebentar. Di BL juga di ada. Mazmur, Bapak Pak, di biar seru nabi-nabi Pak. gitu. Biar seru Pak, biar seru. Sebentar. Biar nggak ngantuk. Gak apa-apa jalan dua-duanya aja biar. Nggak apa-apa, wong aku Kembali- kalau sama Donditan Saya biasa kembalikan begini. kepada rule-nya. Kalau berganti berbalas ini harus silakan biar Ben seru ya Pak, ben seru ya Pak. ini Oke, sampai sekarang berarti Bapak belum bisa menunjukkan ke saya Yesus disebut Allah atau akulah Tuhan Allah, belum ada. Sudah, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 7. Soal Anda tidak paham itu urusan Anda. Oke. Kalau Wahyu 1 ayat 8 itu adalah firman Tuhan Allah. Berarti walaupun itu tulisannya merah, tetapi yang disebut dengan Tuhan Allah selalu dikonotasikan dengan Bapa. Kalau yang di Wahyu 21 ayat 7 itu sebenarnya sedang mengutip perjanjian lama. Gitu Pak. Yang aku akan menjadi Allahmu gitu. Itu Wes, ada di Pak, perjanjian lama. itu sedang sama mengutip. saja dengan orang-orang dari yang sudah keluar tadi. Ya. Enggak Pak. Sama. Nih. Karena Wahyu 1 ayat 8 akan dikatakan itu Bapa katanya. Betul ya? Betul ya Pak Is ya? Selalu dikatakan begitu tuh yang ngomong Bapa katanya. Duh. Semua kata aku itu pasti Yesus. Pak, Wahyu 21 ayat 7 itu sedang mengutip Imamat 26 ayat 12. 1 menit lagi untuk tim Kristen. Ya wis. Ya, di Imamat 26:12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku Dan siapa? aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Aku itu siapa? Yahweh. Tuhan. Iya, Yahweh. bukan Yahweh, Pak, Hasem. Woi, lari lagi Gini, Hasim. saya tadi mau nanya sama Bapak lupa. Pak. Gini, Hasim. Pak. Sorry, Pak. Sorry. Hasim itu. Sorry, Pak. Kata Yahweh pertama kali ada tahun berapa, Pak? Pertama kali muncul di dalam Kejadian 2 ayat 4. Di Bible apa tuh, Pak? Versi apa? Kejadian 2 ayat 4. Di Bible versi apa itu, Pak? Ya Alkitabnya Perjanjian Lama lah, orang Kristen Yang lah. versi tahun berapa, Pak, itu, Pak? Hah? Versi tahun berapa? Ya dari sejak awal lah. Tahun berapa? Ya abad Musa itu abad 15. Abad 15. PL, Pak, itu baru ada abad 4 tahun Masehi.
Kata Ya wes, Yahweh, Pak. Ben. Ya. Makanya Pak, Enggak, itu ini makanya saya itu informasi ke tanah Pak. keempat Masehi nggak ada Yesus Allah di situ. Ya memang nggak ada. Nah, ya toh? Ya karena memang Yang ini sekarang kitabnya orang Alkitab Yahudi. sekarang ada Yesus Allah nggak? Karena Ada. ini kitab Yahudi, makanya Itu tidak ada kitabnya Yesus Allah, Pak. Itu Yahudi palsu yang situ. Kalau Yesus Yahudi apa, Pak? Ya, Yesus Yahudi bukan? Yesus Yahudi. Yahudi palsu bukan? Tidak, dia Yahudi yang tunduk kepada Taurat kok. Taurat yang mana? Ya. Taurat Septuaginta apa Taurat yang Tanak? Yang Taurat Tanak lah. Oh, yakin? Ya, yakin Yang lah. dia baca Septuaginta atau Tanak, Pak? Yang Yesaya itu? Tanak masih. Yakin? Itu tahun 33 ya. 33 masih Tanak. Yakin? Yakin lah. Septuaginta dari abad berapa, Pak? Tahun 70 Masehi. La ilaha illallah. Ya aku ya astagfirullah kalau saya juga. Ini, Pak. Nggak mau. Ini Apa? Septuaginta nih. No. Itu bukan Septuaginta, itu Septuaginta tercemar yang itu. Kalau Bapak Septuaginta tahun 70 Masehi, itu yang menulis siapa? Yang menulis menerjemahkan para siapa? rasul, masih hidup rasul. Rasul siapa? Ya rasul-rasul belum mati tahun 70. Rasul 12 rasul. Yes. Yudas menulis Yudas. Yes. Yudas yang sudah mati. Mungkin Loh, jangan sekarang. Yudas yang ini Yudas Yudas yang Iskariot adik menulis. Yesus, adik Yesus bukan Yudas Oh, ada Iskariot. Yesus. Yudas itu adik Yesus ya Pak yang di kitab Pak, Yudas. tolong buktikan ke saya. Septuaginta ditulis tahun 70 Masehi. Ya. Tolong buktikan referensinya dari mana? Saya punya referensi ini. Ini buku Septuaginta. Sekarang Bapak buktikan ke Septuaginta saya. yang itu nggak ada Yesus Allah ya sorry ya Pak. Justru ini yang dipakai sama orang Kristen, Pak. No, dia bukan Kristen. Loh, Kalau Kristen Yesus Allah. Itu Yesus Allah nggak? Septuaginta itu bahasa apa, Pak? Bahasa Latin artinya 70. Udah salah.